Baik, kita ketemu lagi di hari ini pada pertemuan pertama untuk mata kuliah HVAC System. HVAC System ini adalah singkatan dari Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Kemudian, sebelum masuk ke materi berikutnya, ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan. Apa itu HVAC dengan kondisi yang terjadi secara alamiah? Nah, untuk kondisi secara alami itu bisa kita lihat di bagian tampilan sebelah kiri, menjelaskan bagaimana kondisi suhu bisa mengalami perubahan. Kemudian nilai kelembapan atau humidity yang terjadi itu juga bisa mengalami perubahan yang tidak bisa kita kontrol. Lalu ada beberapa jumlah partikel yang berterbangan di lingkungan secara natural. Nah, di HVAC ini semua itu bisa dilakukan, bisa dikontrol, seperti bisa mengontrol berapa suhu yang diinginkan di dalam suatu ruangan, kemudian nilai kelembapan, humidity itu bisa diatur dan dikontrol di dalam ruangan, serta juga bisa mengetahui berapa banyak jumlah partikel yang berada di ruangan tersebut. Inilah pentingnya sistem HVAC. HVAC itu adalah sistem pengkondisian udara untuk mengkondisikan udara sesuai dengan keperluan ketika kita berada di ruangan tertentu. Baik, berikutnya kita akan masuk ke penjelasan yang selanjutnya mengenai HVAC. HVAC ini merupakan singkatan. Singkatan yang diawali dari kata H-nya itu adalah heating. Heating itu merupakan pemanas. P-nya itu adalah ventilation. Dan AC itu adalah air conditioning. Karena HVAC ini terdiri dari kata pemanas, ventilasi, dan pengkondisian udara, sehingga diperlukan pemahaman yang baik bagaimana kita bisa menentukan HVAC tersebut bisa bekerja secara maksimal. Sebagai ilustrasi mudah atau contohnya, misalkan ketika kita berada di ruangan yang mempunyai atau suhu lingkungan yang dengan suhu lingkungan terlalu panas, kita bisa mengontrol bagaimana suhu di dalam ruangan tersebut supaya dingin. Nah, inilah fungsi dari air conditioning. Jadi, udara yang dialirkan ke dalam ruangan terasa nyaman dengan suhu yang diinginkan. Kemudian, yang jadi pertanyaan, apa fungsinya heating? Pemanas. Nah, ini pemanas ini digunakan untuk kondisi lingkungan yang kondisi lingkungan tersebut dalam kondisi temperatur yang cukup dingin. Sebagai contoh, ketika kita berada di luar negeri, kalau misalnya berada di Indonesia, kita mengenal dengan dua iklim ya, ada iklim tropis dan iklim hujan dan iklim hujan dan panas. Tetapi di luar negeri ada iklim salju, ada musim dingin. Nah, inilah fungsi dari heating. Heating itu adalah untuk memanaskan ruangan tersebut supaya ruangan tersebut terasa hangat dan bisa ditempati oleh manusia. Oke, itu secara sederhana penjelasannya seperti itu. Kita akan cerita lagi di bagian berikutnya. Nah, di bagian ini HVAC, komponen HVAC ini bisa terdiri dari ada blower, filter, ducting, damper, dan diffuser. Komponen-komponen ini merupakan komponen utama yang digunakan di sistem HVAC. Blower ini yang seringkali dipahami atau kita dengar, ini merupakan alat yang digunakan untuk mengalirkan udara melalui ducting. Ducting itu adalah saluran atau semacam pipa yang dialirkan. Di dalam ducting ini mengalir udara. Kemudian fungsi dari filter ini berfungsi untuk menyaring udara. Kenapa udara harus disaring? Karena udara yang dikondisikan ini dia dihisap atau diambil dari luar ruangan. Ketika masuk ke dalam saluran ducting, ini harus difilter atau dibersihkan terlebih dahulu supaya tidak ada partikel-partikel yang berbahaya atau mikroorganisme tertentu yang masuk ke dalam ruangan. Itu fungsi dari filter. Kemudian ducting ini dapat berfungsi sebagai saluran yang digunakan untuk menyalurkan udara yang sudah dibersihkan dan udara yang sudah
didinginkan untuk bisa disalurkan ke dalam ruangan tertentu, misalnya ke ruangan pertama, room 1, room 2, room 3, room 4, dan room 5, sampai seberapa banyak ruangan yang terpasang atau yang digunakan di dalam gedung tersebut. Kemudian damper ini berfungsi untuk mengatur besarnya flow, tekanan udara dan kecepatan udara yang masuk ke dalam ruangan. Kenapa harus dikontrol? Karena ketika tidak dikontrol bisa saja udara yang mengalir ke dalam ruangan atau ducting yang dilalui itu mempunyai tekanan yang cukup besar sehingga tidak nyaman lagi berada di dalam ruangan. Lalu di bagian berikutnya ada diffuser. Diffuser ini ada bagian penting juga untuk membawa udara masuk ke dalam ruangan. Di ujung diffuser ini nanti akan terjadi penurunan kecepatan udara yang dikeluarkan, sehingga udara tersebut ketika keluar dari saluran diffuser kecepatannya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, baik. Ini adalah gambar yang tadi diceritakan. Di bagian atas itu ada gambar fan, blower atau fan. Kemudian ada filter, fungsinya untuk menyaring udara, partikel yang masuk ke dalam ruangan. Lalu di bagian bawahnya ada gambar ducting. Ducting ini bisa dilihat ada saluran berbentuk pipa berbentuk kotak ya atau persegi panjang. Udara masuk melalui ducting. Kemudian damper ini bisa dilihat bahwa bisa dilakukan pembukaan secara maksimal dan minimal, artinya tujuannya untuk mengatur tekanan udara yang keluar dari ducting. Lalu di bagian akhir, diffuser ini adalah saluran yang dikeluarkan untuk udara yang sudah dilakukan filter. Ketika udara yang keluar dari diffuser ini nanti bisa dirasakan rasanya suhunya dingin, sejuk ketika berada di ruangan. Oke, baik, ya, kita akan lanjut lagi ke prinsip air handling system. Nah, ini merupakan prinsip air handling system. Jadi secara skematik, gambar ilustrasi dari udara yang masuk itu bisa dilihat 10%, kemudian di bagian berikutnya ada proses pre-filter, penyaringan. Lalu setelah dilakukan saring, akan dialirkan melalui ducting dan dikontrol dengan damper yang akan disalurkan ke ruang A dan ruang B sesuai dengan instalasi HVAC tersebut dipasang. Oke, baik. Nah, ini adalah gambar langsung ya yang bisa kita lihat bagaimana posisi pemasangan komponen air handling. Ini bisa dilihat di bagian ini ada gambar kiri dan kanan. Di gambar kanan ini dijelaskan ada penjelasan pre-filter. Pre-filter ini letaknya ada di luar ruangan, sehingga ketika udara yang masuk ke dalam ruangan itu harus difilter terlebih dahulu, dan di bagian berikutnya masuk ke dalam housing. Nah, ketika sudah masuk ke dalam housing ini, udara akan tersaring secara bersih, secara maksimal, sehingga bisa dialirkan dengan baik ke dalam ruangan. Oke, baik. Nanti untuk materi berikutnya kita akan ketemu lagi di dalam kelas.